Ini adalah sebuah kisah di mana ada 3 pemuda yang berburu untuk menangkap buaya putih berukuran sangat besar di hutan lebat Sumatera. Buaya itu kemudian mereka jual dengan harga fantastis. Namun hal mengerikan terjadi setelahnya. Sebelum itu jangan lupa untuk like dan subscribe. Mari kita simak cerita lengkapnya. Raka, Randy, dan Bayu adalah 3 pemuda dari desa terpencil Peninggaran yang hidup dalam kemiskinan. Mereka setiap hari berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup, mulai dari membantu petani memanen padi hingga menjadi kuli angkut di pasar. Penghasilan mereka hanya cukup untuk bisa makan sehari-hari. Rumah mereka sangat sederhana, hampir roboh, dan atapnya kerap bocor saat hujan. Dalam kondisi yang sulit ini, impian-impian besar mereka terasa semakin terkubur oleh kenyataan pahit yang menekan. Harapan akan masa depan yang lebih baik hanya menjadi angan-angan yang sulit dicapai. Suatu malam, seperti biasanya, mereka berkumpul di pos ronda desa untuk membahas nasib mereka. Tiba-tiba mereka teringat cerita nenek buyutnya tentang buaya putih yang konon ada di dalam hutan dan bernilai sangat tinggi. Kesadaran akan peluang ini membangkitkan semangat baru dalam diri mereka. Buaya putih kini bukan lagi sekadar mitos, melainkan potensi untuk mengubah nasib mereka. Meski mereka sadar akan risiko dan mitos menakutkan bahwa menangkap buaya tersebut bisa membawa bencana, Raka, Randy, dan Bayu memilih untuk mengabaikannya. Keinginan mereka untuk kaya dan meraih kehidupan yang lebih baik lebih kuat dibandingkan rasa takut yang ada. Mereka percaya bahwa keberanian dan tekad mereka cukup untuk menghadapi mitos yang diakini masyarakat desa. Dengan harapan yang membara, mereka mulai merencanakan perburuan buaya putih, tanpa menyadari bahwa keputusan ini akan mengarah pada tragedi. Raka, Randy, dan Bayu menghabiskan malam-malam mereka menyusun strategi untuk berburu di hutan Peninggaran. Mereka dengan serius membahas setiap detail, memastikan membawa peralatan yang tepat untuk menangkap makhluk legendaris ini. Dari jaring yang diperkuat dengan kawat hingga tombak yang mereka buat sendiri dan diasah hingga tajam, mereka mempersiapkan semuanya dengan matang. Mereka juga menyiapkan tali besar untuk mengikat buaya jika berhasil menangkapnya. Semua alat dibuat dengan cermat, namun tidak ada yang benar-benar yakin itu cukup untuk menghadapi buaya putih yang telah menjadi legenda. Persiapan dilakukan secara diam-diam, karena mereka khawatir orang lain akan menghentikan mereka dengan peringatan tentang kutukan dan bahaya yang mungkin mengancam. Meskipun rasa takut kadang menghantui mereka, terutama mendengar cerita tentang orang-orang yang hilang di hutan, ambisi dan kebutuhan untuk mengubah hidup mereka mengalahkan semua keraguan. Di dalam pikiran mereka, ini adalah satu-satunya kesempatan untuk keluar dari kemiskinan dan menunjukkan kepada dunia bahwa mereka mampu meraih sesuatu yang besar. Raka, yang menjadi pemimpin di antara mereka, terus memotivasi Randy dan Bayu, berkata bahwa risiko besar selalu sepadan dengan imbalan yang besar. Randy dan Bayu, meski sempat ragu, merarakan semangat Raka yang menular dan terinspirasi oleh mimpi akan kekayaan. Mereka meyakinkan diri bahwa cerita mengenai kutukan hanyalah tahayul untuk menakut-nakuti. Dengan keberanian yang dipakarakan, mereka sepakat bahwa malam berikutnya adalah saat yang tepat untuk memulai perjalanan ke hutan Peninggaran, tanpa menyadari bahwa pilihan ini akan mengubah hidup mereka selamanya. Pada malam yang gelap tanpa bintang, Raka, Randy, dan Bayu memulai perjalanan mereka menuju hutan lebat di Peninggaran. Hutan itu menyambut kedatangan mereka dengan suara jangkrik yang menggema dan desiran angin yang berhembus lembut melalui celah-celah pepohonan besar. Cahaya bulan purnama menyinari daun-daun, menciptakan bayangan-bayangan aneh di sekeliling mereka. Setiap langkah mereka menginjak ranting-ranting kering menghasilkan suara gemerisik yang terdengar keras dalam keheningan malam. Pohon-pohon menjulang tinggi, seolah raksasa bisu yang mengawasi langkah mereka, memberikan kesan bahwa mereka diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat. Meskipun merarakan ketegangan itu, ketiganya memilih untuk mengabaikannya. Mereka terus melangkah maju, meskipun detak jantung mereka semakin cepat setiap kali angin dingin tiba-tiba menyentuh tubuh mereka. Terkadang, terdengar bisikan lembut di antara suara alam, suara yang sulit dicari asalnya. Randy, yang berjalan di tengah, berhenti sejenak dan menoleh ke belakang. "Kalian dengar itu?" bisiknya dengan suara gemetar. Raka, yang memimpin di depan,
hanya menggeleng dan berkata, "Jangan pikirkan, itu cuma angin." Bayu, yang berjalan paling belakang, mulai merasa bulu kuduknya berdiri, tetapi ia menahan diri untuk tidak menunjukkan rasa takutnya. Mereka melanjutkan perjalanan lebih dalam, melewati semak-semak yang semakin rapat. Suasana semakin sunyi, seolah hutan itu menahan napas. Tidak ada lagi suara jangkrik, tidak ada angin, hanya ada keheningan yang terasa menekan, seperti beban tak kasat mata yang menghimpit mereka. Namun, tekad untuk menangkap buaya putih dan merubah nasib mereka tetap membara, mendorong mereka maju meskipun insting mereka memberi peringatan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Setelah berjam-jam melangkah hati-hati dalam kegelapan hutan, ketiga pemuda itu akhirnya tiba di sebuah rawa yang luas. Rawa tersebut terlihat memantulkan cahaya bulan purnama, menciptakan pemandangan yang memukau dan hampir mistis. Kabut tipis menggantung di atas permukaan air, menambah suasana misterius di sekelilingnya. Dalam kesunyian yang mencekam, perhatian mereka tiba-tiba tertuju pada sesuatu yang luar biasa. Seekor buaya besar dengan kulit putih bersih, seolah bersinar di bawah sinar rembulan. Makhluk itu duduk diam di tengah rawa, tidak bergerak, seakan menunggu kedatangan mereka. Sisiknya berkilau, memantulkan cahaya perak yang tidak biasa. Matanya, yang besar dan berkilau, menatap tajam kepada mereka, seolah mampu menembus jiwa masing-masing. Ketiganya terdiam, terpesona oleh kehadiran buaya putih itu. "Astaga, ini dia!" Randy berbisik, suaranya terhenti, napasnya tercekat di tenggorokan. Raka mengangguk pelan, berusaha menahan tangannya yang bergetar. Katanya dengan nada rendah penuh ketegangan. Bayu, yang berdiri di belakang, mulai merarakan ketidakberesan. Meskipun ia terpesona oleh keindahan dan keanehan makhluk itu, ada perasaan aneh yang menyusup dalam hatinya. Sebuah firasat bahwa buaya itu bukanlah sekadar hewan biasa. Namun, dorongan mereka untuk menangkap makhluk ini jauh lebih kuat daripada rasa takut yang perlahan-lahan merayap masuk. Dengan penuh hati-hati, mereka mulai merencanakan strategi untuk mendekati buaya putih, tanpa menyadari bahwa setiap langkah membawa mereka lebih dekat kepada malapetaka yang telah lama menunggu. Dengan langkah pelan dan napas tertahan, Raka, Randy, dan Bayu bergerak menuju buaya putih yang diam di tengah rawa. Setiap gerakan mereka dilakukan dengan penuh ketelitian, berusaha menghindari suara yang dapat mengusik makhluk tersebut. Raka, yang memegang ujung jaring, memberi isyarat kepada Randy dan Bayu untuk pindah ke sisi yang berlawanan. Jantung mereka berdegup kencang, campuran antara rasa takut dan adrenalin yang mendesak untuk bertindak. Saat jarak cukup dekat, Raka menghitung dalam hati, 1, 2, 3. Ketiganya melemparkan jaring dengan sekuat tenaga. Jaring itu melayang di udara sebelum menutupi tubuh besar buaya putih. Makhluk itu langsung menggeliat. Tubuhnya yang besar mengaduk-aduk air rawa, menciptakan gelombang yang hampir membuat mereka kehilangan keseimbangan. Suara gemuruh keluar dari mulutnya, bukan suara buaya biasa, tetapi raungan yang menggema di seluruh rawa. Randy hampir mundur karena ketakutan, tetapi Raka berteriak, "Jangan menyerah, tahan dia." Mereka menggenggam erat tali jaring, berusaha menahan perlawanan buaya yang tampaknya tak ada habisnya. Setelah berjuang seolah berjam-jam, tubuh buaya itu akhirnya berhenti menggeliat. Nafas mereka tersengal, tubuh basah kuyup oleh keringat dan air rawa, tetapi mereka berhasil mengikat buaya putih itu dengan tali yang kuat. Namun, saat mendekat untuk memastikan ikatannya, mata buaya itu perlahan terbuka dan menatap tajam ke arah mereka. Tatapan itu begitu mendalam, penuh dengan sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan kemarahan, bukan ketakutan, tetapi seolah makhluk itu ingin menyampaikan suasana yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang terkutuk. Meskipun mereka merasa telah menaklukkan buaya itu, rasa tidak nyaman mulai merayap di hati mereka, seperti bayangan gelap yang sulit diabaikan. Ketika Raka, Randy, dan Bayu kembali ke desa dengan buaya putih terikat, suasana segera berubah menjadi hiruk-pikuk. Warga yang awalnya hanya mendengar legenda tentang makhluk itu kini melihatnya secara langsung. Buaya putih yang besar, dengan sisik berkilau dan tatapan tajam, dibawa dengan susah payah menggunakan gerobak besar yang hampir tidak mampu menahan bobotnya.
Anak-anak berlarian mengikutinya, sementara orang dewasa berkumpul di sekeliling, terpesona oleh keajaiban yang dipamerkan di depan mata mereka. Mereka benar-benar menangkapnya, bisik salah seorang warga dengan nada kagum bercampur ketakutan. Kabar penangkapan buaya putih itu menyebar dengan cepat, bahkan hingga keluar desa. Nama Raka, Randy, dan Bayu menjadi perbincangan hangat di setiap sudut. Mereka dipuji sebagai pahlawan yang telah menaklukkan makhluk mistis yang selama ini ditakuti. Tidak lama kemudian, berita itu sampai ke telinga Sultan Kaya dari Padang, seorang kolektor benda-benda langka dan eksotis. Dengan rombongan besar, Sultan datang langsung ke desa untuk melihat buaya legendaris itu. Saat ia berdiri di depan makhluk tersebut, wajahnya tampak terpesona. Luar biasa, gumamnya, matanya berbinar penuh kekaguman. Sebagai seseorang yang sudah terbiasa membayar mahal untuk barang-barang unik, Sultan tidak ragu menawarkan harga fantastis untuk membeli buaya putih itu. Tawarannya begitu tinggi hingga tidak ada yang bisa menolaknya. Raka, Randy, dan Bayu saling berpandangan dengan wajah ceria dan langsung menerima tawaran itu tanpa berpikir panjang. Dengan uang yang melimpah, mereka pulang sebagai orang-orang kaya baru. Rumah-rumah megah, pakaian mahal, dan kehidupan glamor tampak menanti Raka, Randy, dan Bayu. Namun, di balik semua yang baru mereka miliki, tatapan terakhir buaya putih itu, yang seolah menyimpan amarah dan dendam, mulai menghantui pikiran mereka, meskipun mereka berusaha mengabaikannya. Kebahagiaan yang mereka rarakan tidak akan bertahan lama, dan segera berubah menjadi awal dari mimpi buruk yang tak terhindarkan. Dengan uang hasil penjualan buaya putih, ketiganya merarakan kehidupan yang sebelumnya tidak pernah mereka bayangkan. Mereka membeli rumah besar di desa dengan halaman luas dan pagar tinggi, menampilkan status baru mereka sebagai orang kaya. Mobil-mobil mewah menghiasi halaman rumah, menarik perhatian dan decak kagum dari tetangga. Mereka memborong berbagai barang mahal, mulai dari pakaian branded hingga perhiasan berkilauan, menjadikan mereka pusat perhatian dimanapun mereka berada. Setiap hari dihabiskan dengan pesta, menjamu makanan istimewa yang dulu hanya bisa mereka impikan, dengan hiburan yang tiada henti. Masyarakat desa memandang mereka dengan rasa iri dan hormat, menganggap mereka sebagai contoh keberhasilan berkat keberanian dan kerja keras. Namun, di balik kemewahan hidup baru mereka, ada sesuatu yang gelap mulai mengganggu. Beberapa malam setelah menjual buaya putih kepada Sultan, Randy mulai mengalami mimpi-mimpi mengerikan. Dalam tidurnya, ia kembali ke rawa di peninggaran, tempat semua itu bermula. Suasana dalam mimpi terasa sangat nyata. Udara lembab, suara genangan air, dan aroma tanah basah memenuhi inderanya. Di tengah rawa yang sunyi, ia melihat buaya putih berdiri diam di atas air. Tubuhnya tampak lebih besar dari sebelumnya, dengan sisik yang memantulkan cahaya aneh yang menyilaukan. Yang paling menakutkan adalah tatapannya. Dua bola cahaya yang menyala intens, menatap Randy seolah menuntut sesuatu darinya. Ia berusaha berlari, tetapi tubuhnya terasa berat, terjebak di tempat. Tepat sebelum buaya itu mendekatinya, Randy terbangun, tubuhnya dipenuhi keringat, napas tersengal-sengal, dan jantungnya berdegup cepat. Ia duduk di tempat tidur, memegangi kepalanya, merasa mimpi itu terlalu nyata untuk diabaikan. Tak lama setelah itu, Raka dan Bayu mulai mengalami hal serupa. Raka bermimpi tentang rawa tetapi mendapati dirinya terjebak di dalam air, sementara buaya putih melingkar di sekelilingnya, seolah menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Di sisi lain, Bayu melihat bayangan buaya itu dalam rumahnya, menempel di dinding dengan mata bersinar yang terus mengawasinya. Ketiga pemuda itu berbagi pengalaman, tetapi tidak ada yang ingin mengakui rasa takutnya. Itu hanya mimpi buruk, ucap Raka dengan tegas, meskipun dalam hatinya ia merarakan ada sesuatu yang tidak beres. Randy, yang paling terguncang, mulai yakin bahwa buaya putih itu tidak benar-benar pergi. Ia merasa makhluk itu ada di suatu tempat, mengintai mereka dari bayang-bayang. Malam demi malam, mimpi-mimpi itu semakin sering dan semakin intens, menjebak mereka dalam siklus mimpi buruk yang tampaknya tak berujung. Tatapan buaya itu tidak hanya menghantui tidur mereka, tetapi juga menyusup ke dalam pikiran mereka di siang hari. Mereka menyadari bahwa apa yang terjadi lebih dari sekadar mimpi buruk biasa.
Saat malam-malam penuh teror mulai menjadi rutinitas, gangguan itu perlahan-lahan menjangkau siang hari. Raka, Randy, dan Bayu mulai mendengar suara-suara aneh di rumah mereka masing-masing. Awalnya hanya gemerisik kecil, seolah sesuatu bergerak di sudut ruangan, cukup untuk membuat mereka berhenti sejenak dan melihat sekeliling. Namun, suara-suara itu semakin lama semakin jelas, meningkatkan ketakutan dalam diri mereka. Randy mendengar bisikan samar memanggil namanya dari dalam lemari. Randy. Suara itu terdengar rendah tetapi menakutkan, membuatnya merinding dan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Sementara itu, Bayu, yang duduk sendirian di ruang tamu rumah barunya, mendengar suara gemuruh yang mirip dengan auman buaya. Ketika ia memeriksa keluar rumah, tidak ada apapun yang terlihat. Di sisi lain, Raka menghadapi sesuatu yang lebih menakutkan. Ia mendengar suara benda jatuh dari dapur, tetapi saat ia tiba, semuanya tampak normal, meskipun ada nuansa dingin mendadak yang menyelimuti ruangan, seolah ada sesuatu yang tak kasat mata hadir di sana. Ketenangan mereka mulai memudar. Kehidupan mewah yang dulu mereka impikan kini terasa seperti penjara penuh ketakutan. Meskipun mereka berusaha mengabaikan suara-suara tersebut, meyakinkan diri bahwa itu hanyalah imajinasi mereka yang terganggu karena mimpi buruk, bisikan yang awalnya samar itu kini terdengar jelas, seperti ada seseorang yang berbicara tepat di belakang mereka. Kembalikan. Suara itu berulang kali terngiang, membuat mereka cemas sambil melirik ke setiap sudut ruangan. Bahkan di tengah keramaian desa, suara itu terus mengikuti, menambah ketidaknyamanan. Raka mulai merarakan kehadiran yang mengintai dari bayang-bayang, sementara Randy semakin sering mendengar namanya disebut dalam nada menyeramkan. Ketakutan yang dahulu hanya ada dalam mimpi perlahan-lahan berubah menjadi kenyataan, mengubah rumah megah mereka menjadi tempat yang tidak lagi terasa aman. Ketiga pemuda itu merarakan bahwa kehidupan glamor mereka kini dihantui oleh sesuatu yang tidak bisa mereka lawan, seolah bayangan buaya putih mengikuti mereka kemanapun mereka pergi. Dalam waktu kurang dari seminggu, ketenangan Raka, Randy, dan Bayu hancur sepenuhnya. Suara-suara mengganggu dan mimpi buruk yang terus menghantui mulai mempengaruhi kesehatan fisik mereka. Raka, yang sebelumnya paling tenang, tiba-tiba jatuh sakit. Suatu pagi, saat hendak bangkit dari tempat tidur, tubuhnya mendadak lemas. Ia tak mampu menggerakkan tangan dan kakinya ketika keluarganya membawanya ke rumah sakit, di mana dokter mendiagnosisnya terkena stroke. Terbaring tak berdaya, Raka hanya mampu menatap kosong ke langit-langit, sering bergumam tentang buaya putih, yang membuat keluarganya bingung sekaligus cemas. Mata Raka tampak dipenuhi rasa takut, seolah ia terus melihat sesuatu yang tidak terdefinisi. Bayu, di sisi lain, mulai merarakan sakit yang tajam di dadanya. Awalnya, ia mencoba mengabaikannya, mengira rasa sakit itu sekadar akibat kelelahan. Namun, serangan tersebut semakin sering datang, membuatnya terengah-engah bahkan saat beraktivitas sederhana. Saat duduk sendirian, rasa sakit itu semakin parah, disertai bisikan-bisikan di telinganya, seolah ada yang memanggilnya dari kejauhan. Randy, di sisi lain, mendekati ambang kegilaan. Ia terus mendengar suara gemuruh buaya di mana-mana, di kamar, di dapur, bahkan saat berjalan di luar rumah. Paranoia menguasainya, membuatnya sulit membedakan antara kenyataan dan ilusi. Ia mulai tidur dengan semua lampu menyala, tetapi bahkan cahaya terang tidak mampu mengusir bayangan yang terus menghantuinya. Ketiga pemuda yang dulunya hidup dalam kemewahan dan pujian kini terjerat dalam kegelapan yang semakin menyelimuti mereka, tanpa jalan keluar yang terlihat. Mereka mulai menyadari bahwa apa yang terjadi bukan sekadar kebetulan, melainkan konsekuensi dari keserakahan mereka. Kematian Raka terjadi secara mendadak dan tragis, meninggalkan trauma mendalam bagi setiap orang yang menyaksikannya. Pagi itu, keluarga Raka menemukan tubuhnya terbaring di ranjang, kaku dan tak bernyawa. Matanya terbuka lebar, menatap ke langit-langit dengan ekspresi ketakutan, seolah ia melihat sesuatu yang sangat mengerikan sebelum napas terakhirnya. Tidak ada tanda-tanda perlawanan atau upaya untuk meminta bantuan, tetapi wajahnya yang membeku dalam ketakutan yang mengerikan membuat keluarganya menggigil. Mereka tidak tahu pasti apa yang terjadi, tetapi bisikan Raka yang terus menyebutkan buaya putih sebelum kematiannya memberi nuansa menyeramkan.
Kabar kematian Raka dengan cepat menyebar di desa, memicu desas-desus bahwa kematiannya bukanlah kejadian biasa, melainkan kutukan yang sedang berlaku, menghukum perbuatannya di hutan peninggaran. Berita tersebut dengan cepat sampai ke telinga Randy dan Bayu, membuat keduanya terjebak dalam ketakutan yang mendalam. Randy, yang sebelumnya sudah berada di ambang kegilaan, kini semakin tidak stabil. Ia merasa bahwa Raka adalah korban pertama dari sesuatu yang mengintai mereka, dan semakin yakin bahwa ia akan menjadi yang berikutnya. Suara gemuruh buaya yang terus mengganggu pikirannya semakin sering muncul, bahkan di tengah keramaian. Di sisi lain, Bayu, yang berusaha bersikap kuat, mulai kehilangan kendali atas dirinya. Rasa sakit di dadanya semakin sering mengganggu, membuatnya sulit bernapas, dan bayangan kematian Raka terus menghantui pikirannya. Beberapa hari setelah Raka meninggal, Bayu menjadi korban berikutnya. Sakit di dadanya yang kian parah akhirnya memuncak menjadi serangan jantung yang fatal. Suatu malam, Bayu ditemukan terjatuh di ruang tamu rumah mewahnya, dengan tangan mencengkeram dadanya dan wajahnya menunjukkan ekspresi kesakitan yang luar biasa. Tidak ada yang sempat menolongnya, dan ia meninggal dalam kesendirian, di rumah yang seharusnya melambangkan keberhasilan hidupnya. Warga yang menemukan tubuhnya menggambarkan pemandangan yang mengerikan. Mata Bayu setengah terbuka, bibirnya membiru, dan tubuhnya tampak beku dalam posisi yang tidak wajar. Kematian ini mengguncang desa, memperkuat keyakinan bahwa kutukan buaya putih benar-benar ada. Kini, hanya Randy yang tersisa, dan ketakutan yang selama ini menghantuinya mulai menghancurkan kewarasan yang tersisa. Randy menunjukkan perilaku aneh yang membuat orang-orang di sekitarnya enggan mendekat. Ia sering terlihat merangkak di lantai, meniru gerakan buaya, dan mengeluarkan suara menggeram yang menyerupai raungan hewan. Terkadang, ia duduk di sudut ruangan dengan tatapan kosong, tetapi bibirnya bergerak seolah sedang berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat. Dalam pikirannya, Randy merasa seolah dirinya telah menyatu dengan makhluk itu. Bayangan buaya putih kini bukan lagi sekadar hantu, tetapi telah menjadi bagiannya. Rumah mewah yang dulunya menjadi kebanggaannya kini berubah menjadi penjara penuh kegelapan. Para tetangga mulai menjauh, takut bahwa kegilaan Randy bisa menjadi pertanda bahwa kutukan itu akan menyebar. Randy, yang dulunya penuh ambisi dan impian besar, kini terjebak dalam lingkaran kegilaan yang tampaknya tak terhindarkan, sendirian menghadapi bayangan buaya putih yang terus menuntut pengampunan yang tidak mungkin diberikan. Sementara keluarganya hanya bisa menyaksikan dari kejauhan, hancur oleh rasa bersalah dan penyesalan. Masyarakat desa mulai menyadari bahwa legenda tentang buaya putih bukanlah sekadar cerita. Kutukan yang menghantui Raka, Randy, dan Bayu menjadi pelajaran bagi semua orang. Kehidupan mereka yang singkat namun tragis meninggalkan pesan yang kuat. Keserakahan tidak akan pernah membawa kebahagiaan sejati. Hutan peninggaran kembali sunyi, dan legenda buaya putih akan terus hidup sebagai peringatan bagi siapa saja yang berani melanggar keseimbangan alam. Jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share video ini, agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di cerita berikutnya.